Halo teman-teman, kembali lagi di pembahasan soal PAI. Kali ini aku mau bahas mata ujian TA2 atau A70 edisi Agustus 2025 nomor 7 mengenai policy limit dan deductible. Nah, jadi soalnya berbunyi sebagai berikut. Suatu kerugian sebelum dikenakan deductible diketahui memiliki fungsi distribusi kumulatif dan limited expected value sebagai berikut. Jadi di sini diberikan tabelnya ya, fx itu adalah cumulative distribution function, dan E ada X besar, aksen X ini adalah limited expected value. Nah, ini diberikan sampai besar kerugiannya infinite. Kemudian detail berikutnya terdapat deductible sebesar 15.000 per kerugian dan tidak ada limit policy. Kemudian perusahaan asuransi membayar klaim atau non-zero payment sebesar P. Nah, berapakah nilai ekspektasi dari P? Oke, nah sebelum kita mengerjakan soal, mungkin di sini kita note dulu detailnya ya. Jadi, kalau di sini deductible sebesar 15.000. 15.000 itu adalah D. Kemudian, tidak ada limit policy. Nah, tidak ada limit policy itu maksudnya berarti U tidak ada. Karena biasanya di textbook loss model, policy limit itu dilambangkan dengan huruf U. Kemudian, ini adalah P. P itu adalah non-zero payment ya. Jadi ada yang namanya loss, ada yang namanya payment. Nah, kalau payment variable itu berarti loss-nya tidak nol gitu ya. Makanya di sini tulisannya adalah non-zero. Oke, nah ini ditanya ekspektasi dari P. Jadi, kalau kita lihat di dalam teorema ini, teman-teman, nanti bisa lihat ya di buku loss model, yaitu textbook yang menjadi bahan yang bagus untuk mata ujian ini. Nanti teman-teman akan ketemu teorema di sekitar bab deductible dan policy limit dan inflation. Nah, itu ada teorema for an ordinary deductible, the expected cost per loss is EX kurangin EXD, and the expected cost per payment is expected cost per loss-nya dikurangin, expected cost per loss-nya dibagi 1 kurangin fungsi distribusi kumulatifnya nih, atau fx-nya. Seperti itu. Dan di sini, kenapa teorema ini yang saya gunakan? Karena di sini kita tidak bicara U ya, karena tidak ada limit policy. Jadi kita gunakan teorema 8.3 ini untuk mengerjakan. Oke, nah jadi kita sekarang langsung kerjakan saja. Berarti expected cost per payment, kalau di loss model tuh notasinya EYP sama dengan, langsung kita tulis EX kurangin EXD per 1 kurangin FD. Seperti itu. Nah, EX-nya itu yang mana? Jadi EX itu adalah EX yang infinite. Jadi di sini sama dengan angka ini ya teman-teman ya, 20.000. Nah, jadi itu yang kita gunakan karena tidak ada policy limitnya kan, jadi sama aja kayak policy limitnya tuh infinite gitu. Kurangin X, D-nya berapa tadi? 15.000 ya. Dibagi 1 kurangin F 15.000. Sehingga di sini adalah 20.000 kurangin EX 15.000. Berarti ini ya teman-teman ya, 7.700 per 1 kurangin F 15.000. 1 kurangin 0,7. Dan di sini kalau kita hitung pakai kalkulator hasilnya adalah 41.000, teman-teman. Nah,
41.000 ini masuk ke dalam range lebih dari 30.000 dan kurang dari atau sama dengan 45.000, sehingga jawabannya adalah C. Oke? Nah, cara mengerjakannya cukup singkat bukan, teman-teman? Jadi, penting ya kalau misalkan kita bisa hafal rumus ini karena cukup membantu, dan teman-teman mungkin tidak perlu pusing dulu untuk melihat tabel yang complicated seperti ini, karena kesannya kan, wah kok banyak ya X-nya, kemudian bagaimana cara menyusun fungsi distribusi kumulatifnya. Jadi, nggak perlu pusing ketika melihat tabel ini, karena yang penting kita perhatikan detail soalnya bahwa D-nya ada, tapi tidak ada U-nya, yaitu tidak ada limit polis. Sehingga kita bisa menyesuaikan mana rumus yang mau dipakai untuk men-solve soal ini. Oke, demikian pembahasan saya untuk soal berikut ini. Kalau teman-teman merasa berguna, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk persiapan ujian kamu. Terima kasih dan sampai jumpa.